Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Purnama Sidik, Prodi Teknik Industri kelas 10 LB. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar teknik industri dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Larisang, MT IPM. Untuk soal yang pertama, jelaskan cara pandang orang teknik industri dalam merancang dan menganalisa suatu sistem kerja terhadap sumber daya atau faktor produksi, yakni manusia, material, peralatan, mesin, biaya, informasi dalam proses produksi secara efisien, efektif, dan optimal. Jadi, dalam merancang dan menganalisa suatu sistem kerja, orang teknik industri menerapkan ilmu ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tata cara menyelaraskan antara manusia dengan pekerjaan serta lingkungan pekerjaannya. Ergonomi sendiri berfokus pada terciptanya kenyamanan, keselamatan, bahkan pencegahan terhadap hal-hal seperti cedera atau gangguan kesehatan bekerja dengan fokus utama meningkatkan sebuah produktivitas dan efisiensi kerja serta kualitas hidup manusia yang lebih baik. Soal nomor 2, jelaskan mengapa dalam pendesain sistem kerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip ergonomik dan jelaskan pengaruhnya terhadap kualitas, kuantitas, dan produktivitas kerja. Jadi dalam ilmu ergonomi terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mengurangi beban yang berlebih, mengatur dan menempatkan peralatan agar mudah dijangkau, mengurangi gerakan berulang yang berlebihan, meminimalisir titik beban, bekerja dalam posisi atau postur tubuh yang normal, melakukan peregangan atau olahraga ringan sebelum bekerja, dan mengurangi stres. Pengaruh prinsip ilmu ergonomi terhadap kualitas adalah ergonomi yang buruk bisa menyebabkan pekerja frustasi dan lelah sehingga rentan akan kesalahan dan tidak mengerjakan pekerjaannya dengan optimal dan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pengaruh ergonomi terhadap kuantitas dan produktivitas. Dengan ergonomi perancangan proses pekerjaan yang baik, tentunya dapat memungkinkan pekerja bekerja dalam postur yang baik, lebih sedikit tenaga, lebih sedikit gerakan, dan jangkauan peralatan yang lebih baik. Hal-hal ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga karyawan sehingga meningkatkan tingkat produktivitas per jam. Nomor 3, jelaskan metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam pengendalian persediaan. Di sini ada 5 metode yang bisa digunakan dalam pengelolaan persediaan, diantaranya metode Economic Order Quantity (EOQ), metode Material Requirement Planning (MRP), metode JIT (Just in Time), metode analisis ABC, dan metode Periodic Review. Yang pertama, metode EOQ, Economic Order Quantity. Metode ini biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Salah satu metode pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan, sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan bahan. Yang kedua, metode MRP, Material Requirement Planning, atau lebih kenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal ini karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit.
Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan mulai dari penjadwalan, pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman, persediaan bahan baku. Yang ketiga, metode JIT, Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Jadi memungkinkan perusahaan bisa mungkin tidak membuat stok atau persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Karena hal ini, jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan sesuai dengan grade barang persediaan yang ada. Jadi untuk materialnya semua diklasifikasikan sesuai dengan perlakuannya. Yang kelima, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal barang sudah terjadwal dengan rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal dengan rutin. Namun metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Itulah beberapa penjelasan singkat seputar manajemen persediaan, mengenai pengertian dan fungsinya. Untuk soal nomor 4, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dari suatu proses dan output produksi. Jelaskan juga metode-metode yang dapat digunakan dalam pengendalian kualitas. Jelaskan juga pengaruh kualitas terhadap daya saing perusahaan. Jadi menurut Feigenbaum, mutu produk dan jasa secara langsung dipengaruhi dalam 9 aspek yang dapat dianggap sebagai 9M. Yaitu yang pertama pasar atau market. Jadi ini ya kita harus tahu kebutuhan konsumen yang ada di pasar, keinginannya seperti apa dan kualitasnya seperti apa. Yang kedua, money atau uang. Jadi dalam hal ini diperhatikan biaya proses produksi dan kualitas harus juga terjaga dan dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga, manajemen. Manajemen tanggung jawab kualitas di dalam perusahaan didistribusikan terhadap beberapa kelompok khusus. Di sini ada bagian quality yang akan bertanggung jawab merencanakan pengukuran mutu pada seluruh saluran aliran proses yang akan menjamin bahwa akhir akan memenuhi persyaratan mutu. Yang keempat, manusia, man. Jadi dalam perusahaan diperlukan pekerja-pekerja yang berpengetahuan khusus sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Kelima, motivasi. Di sini penelitian tentang motivasi manusia menunjukkan bahwa sebagai tambahan hadiah uang, para pekerja juga memerlukan pengakuan positif bahwa mereka turut memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan perusahaan. Jadi ini mungkin untuk menilai pekerja yang mempunyai nilai yang baik akan mendapatkan presentasi dari perusahaan berupa penghargaan, apresiasi perusahaan terhadap pekerja yang mempunyai nilai yang baik. Yang keenam, material atau bahan. Biaya produksi dan persyaratan mutu, para ahli teknik memilih bahan dengan batasan yang lebih ketat daripada sebelumnya dan menggunakan bahan banyak penyambung baku yang disebut logam dan campuran logam eksotik untuk pemakaian khusus. Yang ketujuh, mesin and mechanization, mesin dan mekanisasi. Jadi ini diperlukan untuk mencapai penurunan biaya dan volume produksi untuk memuaskan pelanggan dan konsumen dalam pasar yang bersaing ketat, mendorong penggunaan perlengkapan pabrik secara mantap.
Jadi kita perlu senjata juga untuk mencapai produksi dan kualitas. Jadi ada pengontrolan untuk mesin-mesin yang mungkin sudah lama, perlu untuk diregenerasi agar tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kedelapan, modern information method, informasi modern. Ini diperlukan teknologi informasi yang baru untuk menyelidiki cara mengendalikan mesin dan proses selama pembuatan yang tidak terduga sebelumnya, dan pengendalian produk dan jasa bahkan hingga telah selesai sampai pada pelanggan atau konsumen. Yang kesembilan, mounting product requirement, persyaratan proses produksi. Jadi dengan meningkatnya kerumitan dan persyaratan yang lebih tinggi, jadi ditekankan pentingnya keamanan dan keterandalan. Menurut Prawiro Sentono, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mutu kualitas produk jika ditinjau dari sisi produsen, yaitu bentuk perancangan atau desain, yang kedua bahan baku yang digunakan, cara atau proses pembuatannya, yaitu teknologi yang digunakan, cara menjualnya atau cara mengirimnya ke konsumen, termasuk cara mengemasnya, digunakan atau dipakainya barang atau jasa tersebut oleh konsumen. Metode analisa pengendalian kualitas. Di sini ada 7 alat yang lebih populer dengan sebutan 7 Quality Control Tool, yaitu yang pertama check sheet, kedua sebab dan akibat diagram, yang ketiga histogram, 4 Pareto diagram, yang kelima peta kendali, yang keenam stratifikasi, dan yang ketujuh scatter plot. Untuk yang pertama check sheet, ini sudah biasa digunakan di berbagai perusahaan, biasanya tiap shift untuk mengontrol masalah-masalah apa aja yang terjadi di proses produksi tiap jamnya, sampai dengan dari awal kerja sampai dengan akhir kerja. Di sini ada beberapa item yang akan dicek dan ada kuantitinya juga berikut jam-jam yang terjadi. Untuk yang kedua, Pareto diagram. Pareto adalah grafik bata yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan dan frekuensinya terjadi paling sedikit. Jadi dalam grafik Pareto chart ini bisa ditunjukkan di proses mana yang banyak masalah, di berapa frekuensinya dan trennya. Jadi kita dapat mengontrol dan mengetahui di titik mana masalah yang sering terjadi. Yang ketiga, cause and effect diagram, fishbone diagram. Cause and effect diagram adalah alat QC yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Di sini ada analisa masalah dan penyelesaiannya, berbentuk seperti tulang ikan. Di sini ada detail masalah yang timbul dan apa yang menyebabkan terjadinya banyak masalah dan kualitas yang masalah. Yang berikutnya histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam satu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan, continuous process improvement. Yang kelima, control chart atau peta kendali. Control chart peta kendali merupakan salah satu dari alat QC7 tool yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitoring
stabilitas dari suatu proses dan mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Yang keenam, scatter diagram, diagram tebar. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menunjukkan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari kumpulan titik-titik dan dari nilai sepasang variabel X dan Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram disebut juga dengan diagram tebar. Yang ketujuh, stratification atau stratifikasi. Yang dimaksud dengan stratifikasi adalah dalam manajemen mutu adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab terhadap suatu permasalahan. Jadi faktor-faktor masalahnya dikelompokkan dengan misalnya dalam masalahnya human error, berapa banyak human error yang terjadi, atau masalah dari mesin, berapa banyak mesin yang masalah, yang mengganggu kualitas dan produktivitas, ataupun dari material juga bisa, ada material yang masalah atau keterlambatan material yang datang bisa mengganggu proses produksi dan kualitas. Jadi pengaruh kualitas terhadap daya saing perusahaan. Jika seseorang pelanggan akan merasa puas apabila produk yang dikonsumsi atau yang dibeli sudah sesuai dengan keinginannya dan memiliki manfaat dan nilai yang lebih tinggi dari produk lainnya, maka kualitas sangat berpengaruh akan keberhasilan perusahaan. Perusahaan dengan kualitas terbaik akan mendapatkan citra positif terhadap nama toko atau nama perusahaan. Perusahaan dengan kualitas terbaik 5 kali lebih produktif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki produk dengan kualitas yang lebih rendah, sehingga dengan kualitas yang baik perusahaan otomatis akan memiliki daya saing yang tinggi juga. Yang kelima, jelaskan langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisa pengambilan keputusan manajemen. Jadi yang pertama, pengambilan keputusan dengan diagnosis dan analisa sebab akibat. Di dalam diagnosis ini ada langkah yang dalam mengambil keputusan di mana manajer menganalisa faktor-faktor penyebab dan akibat penting yang berhubungan dengan situasi yang penting. Manajer sebaiknya menanyakan serangkaian pertanyaan untuk menspesifikasikan sebab-sebab penting. Yang kedua, langkah selanjutnya pengambilan keputusan dengan pengembangan alternatif. Jadi tidak harus ada satu keputusan juga harus ada di sini ada alternatif keputusan yang lain atau plan A, plan B, plan C. Jadi ketika plan A gagal, kita bisa mempersiapkan untuk plan yang berikutnya. Untuk yang ketiga, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Nah, ini alternatif yang terbaik adalah yang solusinya paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keseluruhan organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit. Manajer mencoba menyeleksi pilihan dengan resiko dan keterpastian paling sedikit. Yang keempat, penerapan alternatif terpilih. Jadi ketika keputusannya sudah terpilih, ini kita ke tahap penerapan keputusan, di mana kemampuan manajerial, administratif, dan tahap persuasif yang dimiliki seorang manajer akan digunakan untuk menjamin bahwa alternatif atau pilihan keputusan yang terpilih akan dijalankan. Kesuksesan alternatif yang terpilih ini akan bergantung pada bisa tidaknya alternatif ini diterjemahkan menjadi suatu tindakan. Yang terakhir, evaluasi umpan balik. Jadi ketika keputusan yang dijalankan, dimonitoring hasilnya
apakah bisa seberapa baik diterapkan keputusan yang telah diambil dan apakah penerapan itu efektif atau tidak. Nah, jadi sini juga ada evaluasi apakah perlu ada improvement untuk mencari keputusan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Untuk yang nomor 6, dalam manajemen proyek analisa, penentuan waktu dan biaya proyek biasanya menggunakan metode CPM dan PERT. Ya, jelaskan kedua metode tersebut. Di sini juga ada contoh aktivitas sebuah proyek pembangunan burit kapal di Daya Tanjung Uncang. Anda sebagai konsultan diminta menentukan berapa lama proyek tersebut dapat diselesaikan dan tentukan aktivitas kritisnya. Baik. Untuk metode CPM, Critical Path Method, merupakan metode jalur khusus kritis. Metode ini analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM ini, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini. Yang kedua, metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Teknik menilai dan meninjau kembali program. Metode ini bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan sebagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Untuk penjelasan soal yang tadi, contoh soal yang diberikan, jadi di sini ada 10 task atau kegiatan A, B sampai C. Di sini startnya dari A dengan masa waktu pengerjaan 12 hari. Di sini terlihat ada yang berwarna oranye, ini adalah sebagai aktivitas kritis. Aktivitas kritis ini diambil berdasarkan pengerjaan yang paling lama atau ya mendekati deadline, jadi waktunya pas-pasan karena tidak mempunyai waktu tenggang untuk terlambat. Jadi di sini ada waktu kritis, jalur aktivitas kritisnya itu adalah titik A ke C, F, I hingga J. Di sini yang paling tinggi di pengerjaan di sini sampai memakan waktu 38 hari dibandingkan dengan titik yang di bawahnya yaitu H 29 hari. Jadi titik 38 hari ini mendekati deadline yang cuma tersisa 6 hari di akhir pekerjaan di finishing. Jadi dengan metode CPM didapat waktu pengerjaan yang diselesaikan selama 44 hari. Dan untuk kegiatan aktivitas kritisnya di A, C, F, I, dan J. Karena tidak ada waktu tenggang untuk terlambat. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.